Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama Dina Aulia, NPM 19751017 dari kelas Agribisnis 5A. Baiklah, lewat video ini saya akan menyelesaikan tugas ekonomi sumber daya dengan materi barang publik, eksternalitas, dan hak kepemilikan. Pengertian barang publik. Secara umum, barang publik biasa dipahami sebagai sesuatu yang dapat dinikmati atau dibutuhkan oleh semua orang. Suatu barang publik merupakan barang-barang yang tidak dapat dibatasi siapa penggunanya dan sebisa mungkin bahkan seseorang tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mendapatkannya. Nah, sifat-sifat barang publik dibagi menjadi dua. Yang pertama, non-rivalry, yang memiliki arti penggunaan suatu barang oleh seseorang konsumen tidak menghalangi konsumen lain untuk menikmatinya. Setiap orang berhak mendapatkan manfaat dari hal tersebut, yaitu contohnya yang pertama, lampu lalu lintas dan taman. Yang kedua, non-excludable, yaitu ketika suatu barang publik tersedia, tidak ada yang menghalangi siapapun untuk dapat memperoleh manfaat dari barang tersebut atau semua orang memiliki akses menuju barang publik tersebut. Yaitu contohnya, seperti terlihat pada gambar, yaitu terdapat mobil dan rumah. Eksternalitas. Eksternalitas adalah biaya atau manfaat yang muncul dari proses produksi tetapi berakibat pada orang selain produsen atau manfaat yang untuk dari konsumen tetapi diterima orang lain selain konsumennya. Secara umum, eksternalitas dibagi menjadi dua kelompok, yaitu eksternalitas positif dan eksternalitas negatif. Untuk pengertian eksternalitas positif, yaitu manfaat bagi kegiatan ekonomi bagi pihak ketiga yang tidak terlibat, memberikan peluang kepada masyarakat sekitar untuk mendirikan usaha kecil-kecilan dengan berkreasi sesuai dengan passion yang dipunya, sehingga nantinya dapat menambah penghasilan sehari-hari, meningkatkan pendapatan warga sekitar. Pendapatan merupakan jumlah uang yang diterima oleh seseorang dari hasil kegiatan aktivitasnya. Eksternalitas negatif. Eksternalitas negatif pada industri karet ini adalah pencemaran air, udara, tanah, dan lainnya, yang dapat sangat membahayakan kelangsungan hidup bagi warga sekitar. Penanganan eksternalitas oleh pemilik usaha dan bagi pelaku ekonomi, yaitu yang pertama, regulasi adalah tindakan mengendalikan perilaku manusia atau masyarakat dengan aturan atau pembatasan. Yang kedua, pajak Pegovian merupakan salah satu solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi eksternalitas. Pajak tersebut mengandung peraturan di mana konsumen atau perusahaan yang menyebabkan eksternalitas harus membayar pajak selama dengan dampak marginal dari eksternalitas yang dibuat. Yang ketiga adalah pemberian subsidi. Identifikasi hak kepemilikan di setiap daerah. Hak kepemilikan dapat didefinisikan sebagai hak untuk memiliki, menggunakan, menjual, dan mengakses kesejahteraan. Wujud dari kepemilikan di sini dapat berarti kepemilikan secara non-fisik maupun tidak. Sejarah munculnya hak kepemilikan dapat dilihat dari dua pendekatan, yakni teori kepemilikan individu dan sosial. Hak kepemilikan SDA terdiri dari state property, yaitu klaim kepemilikan berada di tangan pemerintah. Private property, yaitu klaim kepemilikan berada pada individu atau kelompok usaha. Common property atau commonweal property, yaitu individu atau kelompok memiliki klaim atau sumber daya yang dikelola bersama. Dari penjelasan di slide sebelumnya, identifikasi hak kepemilikan berada di tangan pemerintah karena merupakan milik pemerintah, dan modal yang digunakan yaitu modal pemerintah. Contoh kepemilikan, hak kepemilikan pemerintah PT PN, seperti yang kita lihat pada gambar tersebut. Baiklah, sekian presentasi dan penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.